Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil di tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung, tepatnya di kilometer 88 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi. Petugas tol dan polisi PJR Tol Cipularang langsung berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Purwakarta mengerahkan 1 unit pemadam kebakaran ke lokasi. Kebakaran ini bermula saat pemilik mobil bersama keluarganya menempuh perjalanan menuju Bandung dan tiba-tiba keluar asap serta percikan api dari ban bagian depan mobilnya. Diduga terbakarnya mobil akibat korsleting listrik. Cepat itu keluar Pak, ada asap. Terus yang di belakang Pak itu di bawah ada percikan api sedikit. Percikan apinya keluarnya dari apa namanya tuh ya, kampas katanya. Kampas rem mungkin kemungkinan. Asalnya nggak sampai ke sini, cuma di sini itu karena mungkin udah banyak yang kebakar. Terus pemadamnya juga jauh mungkin. Jadi ya sampai seperti ini. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran mobil ini ditangani polisi PJR Tol Cipularang. Sedangkan bangkai mobil yang terbakar dibawa ke Pul Derek Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta. Jadi kendaraan tersebut datang dari arah Jakarta menuju Bandung. Setiba di TKP, menurut pengakuan pengemudi, tercium bau tidak sedap dari roda sebelah kiri. Yang disinyalir adalah diakibatkan oleh korsleting listrik. Sehingga dari akibat tersebut menyebarlah api ke seluruh badan kendaraan. Demikian. Imbas dari kebakaran mobil ini sempat menyebabkan kemacetan panjang 3 hingga 4 km di tol Cipularang arah Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, buron lebih dari sebulan lalu, salah satu tersangka kasus pencabulan anak di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten ditangkap. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka lain yang diduga telah mencabuli 8 anak panti asuhan. Pelarian Yandi Supriyadi, buronan kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, akhirnya berhasil dihentikan oleh tim unit 5 Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap di wilayah 4 Lawang, Palembang, Sumatera Selatan saat berusaha kabur. Ia dan 2 tersangka lainnya yang merupakan pengurus panti diduga telah mencabuli 8 anak di panti tersebut. Telah berhasil mengamankan DPO atas nama Yandi Supriyadi alias Ali, pelaku pencabulan di bawah umur di Pondok Pesantren Darussalam An-Nur, Pinang, Kota Tangerang. Pelaku diamankan saat sedang berbelanja di Pasar Pendopo di Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Sebelumnya, sejumlah oknum panti asuhan Darussalam An-Nur Kunciran, Kota Tangerang dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Selain 3 tersangka, polisi masih melidiki 2 orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Rizky Falupi, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria korban kecelakaan yang sebelumnya kritis karena kecelakaan meninggal dunia setelah diduga tidak diberi pinjaman mobil ambulans dari puskesmas di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Warga yang kesal dengan birokrasi peminjaman ambulans beramai-ramai menggeruduk puskesmas. Ibu, ada nggak ngomong sama saya? Saya nggak tahu itu siapa. Yang saya bilang, oh Bu, saya yang jamin masalah mobil minta tolong. Tapi kan Ibu ada nggak dengan omongan kayak gitu? Ada. Ya. Kan saya bilang nggak tahu. Nah, Saya nggak berani ngasih Pak, tapi iya. saya pun nggak kenal sama Bapak. iya betul. Gimana Ibu mau kenal sedangkan Ibu nggak keluar? Sejumlah anggota keluarga dan warga dari pasien klinik terlibat perdebatan di ruang puskesmas di kawasan Asahan saat mereka meminta klarifikasi dari pihak puskesmas terkait peminjaman mobil ambulans. Tapi katanya dipasang infus lepas setengah Sekarang jalan. iya. Berarti kalau ada pasien gawat, saya tolak. Loh, Jauh puskesmas. loh, gimana saya mau buka tapi ditolak caranya? Ayah pasien yang meninggal dunia, Effendi Sirait, mengungkapkan kekecewanya ke pihak puskesmas. Meminta ambulans supaya dipakai. Data penjelasan KTU sama Bu Nina, kami tidak berhak memberikan kunci ambulans kalau tidak ada supir. Kejadian ini bermula saat anaknya mengalami kecelakaan di malam hari. Saat itu, kondisi sang anak sedang kritis.
Oleh warga, korban langsung dibawa ke klinik terdekat. Karena keadaan pasien sudah terlalu parah, dokter klinik menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Warga kemudian mendatangi rumah bidan yang memegang kunci ambulans, namun kunci tersebut tidak diberikan dengan alasan tidak mengenal warga. Karena tidak diberi pinjaman ambulans, warga terpaksa memakai mobil pribadi dan tak lama akhirnya korban meninggal dunia. Padahal ambulan ada, kunci ada, tapi nggak dikasih. Ya daripada gini anakku ya bagusanlah kayak naik mobil pribadi ya, itulah kami tak tolong sama lain ayolah le, bawa mobil terus lain pun ayolah. Sesudah itu Pak, di tengah jalan ya anak kami sudah meninggal. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Puskesmas Desa Huta Padang terkait kasus ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di Jalan Raya Bypass Dharmagiri, Gianyar Bali dihebohkan dengan adanya seorang pria yang tidur di tengah jalan. Pria tersebut diketahui tidur di tengah jalan akibat dalam kondisi mabuk minuman keras. Warga dihebohkan dengan ditemukannya seorang pria tertidur pulas di tengah jalan kawasan Jalan Bypass Dharmagiri, Kabupaten Gianyar Bali. Kejadian itu langsung dilaporkan ke petugas kepolisian. Petugas Polsek Gianyar yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk memeriksa keadaan pria yang tertidur di tengah jalan itu. Setelah dicek petugas, pria yang tertidur di tengah jalan itu ternyata dalam kondisi terpengaruh minuman keras atau mabuk. Ditemukan juga sejumlah barang milik pria tersebut, seperti sepeda motor dan juga tas, dan langsung diamankan petugas. Kita menemukan orang tergeletak di trotoar di pinggir jalan, di Jalan Dharmagiri, tepatnya di depan rumah makan Ayu Ting Ting. Setelah dicek keberadaan yang bersangkutan dalam keadaan mabuk, dan kami dari Polsek Kota mengevakuasi yang bersangkutan. Setelah dicari identitasnya, yang bersangkutan berasal dari wilayah Tampak Siring. Agar tidak menjadi tontonan warga, pria tersebut langsung dievakuasi polisi ke rumahnya di kawasan Kecamatan Tampak Siring, Gianyar Bali. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang logistik sebuah rumah sakit di kawasan Koja, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik hingga menimbulkan percikan api dan mengenai material yang mudah terbakar. Inilah kebakaran yang menghanguskan 3 gudang logistik sebuah rumah sakit di Jalan Keramat Jaya Raya, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Percikan api mengenai material mudah terbakar yang ada di dalam gudang hingga sempat membuat api semakin membesar dan menimbulkan asap tebal. Petugas Sudin Damkar Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Perwira Piket Sudin Damkar Jakarta Utara, Sumarno, mengatakan kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu gudang. Untuk gudang yang terbakar itu bentuknya gudang arsip yang fungsinya adalah untuk gudang logistik dan gudang arsip. Gudang logistik dan gudang arsip apa nih Pak? Gudang arsip rumah sakit. Meskipun kebakaran berada di area rumah sakit, namun aktivitas rumah sakit tetap berjalan normal. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran.
Dari Jakarta, Leo Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 5.000 meter disertai lava pijar dan juga api. Kejadian berlangsung Sabtu malam ini membuat warga panik dan membunyikan tanda bahaya. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali meletus pada Sabtu malam. Gunung berstatus level 6 atau awas ini meletus dengan ketinggian kolom abu sekitar 5.000 meter dari atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Petugas meminta masyarakat dalam radius 7 km dari puncak gunung serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut untuk mencari tempat berlindung yang aman. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan tiba. Sebelumnya sekitar 8.400 pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga lansia menempati posko pengungsian di ruangan SDK ST Pius Epu Tobi. Selain itu, pengungsi juga menempati 3 tenda yang dibangun BNPB di halaman SDK ST Pius Epu Tobi di Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titehena. Mereka kini mengalami krisis air bersih untuk mandi, cuci, kakus, dan penerangan pada malam hari. Ini kami butuh penerangan, Pak. Penerangan lagi, jadi dengan obat-obatan itu lampu belum ada. Belum ada. Iya. Kami barusan menginap satu malam. Terus air bersih? Air bersih kurang sekali, Pak. Warga diimbau tetap waspada dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah pengungsi erupsi Gunung Lewotobi kecewa karena menerima sejumlah bantuan kedaluarsa. Bantuan kedaluarsa tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari seperti popok bayi hingga perlengkapan mandi. Ya, pemirsa, dalam kondisi sulit, warga mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, bantuan yang diterima banyak yang sudah kedaluarsa seperti popok bayi, pembalut wanita, dan perlengkapan mandi. Hal ini memicu kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan warga, terutama karena kondisi barang yang tidak layak pakai dapat menimbulkan resiko kesehatan. Sementara itu, ribuan warga Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi mengungsi ke Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titehena. Yang kami temukan ini ada makanan, ada pempes, terus ada tisu basah, ada telon, Perlengkapan bayi semua yang kedaluarsa ya, Bu, Pak. Ya, pemirsa, seiring Gunung Lewotobi yang terus erupsi, ratusan warga masih bertahan di pengungsian, pemirsa. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi para pengungsi di sana, kita sudah terhubung dengan rekan kami, rekan Joni Nura di Desa Boganatar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT. Selamat siang, rekan Joni. Selamat siang, Pram. Ya, semalam sempat terjadi erupsi yang cukup dahsyat di sana. Seperti apa kondisi saat ini di sana? Seperti apakah kondisi Gunung Lewotobi? Baik, Pram, dapat saya laporkan sekarang saya sedang berada di Desa Boganatar, di mana ada di Kabupaten Sika. Semalam terjadi erupsi yang cukup dahsyat, di mana letusannya mencapai 5.000 meter dan disertai dengan lava pijar, sehingga membuat warga di sekitar lereng gunung atau yang berada di kamp pengungsian panik dan membunyikan tiang listrik untuk alarm supaya warga tetap waspada. Baik, Pram, dapat saya sampaikan juga bahwa warga yang berada di Desa Boganatar sendiri, berada di Kabupaten Sika ini pengungsinya berjumlah 1.436 jiwa yang berada di Kabupaten Sika, Pram. Hingga saat ini warga yang berada di pengungsi yang berada di Kabupaten Sika, makanan dan minuman, air bersih dan mereka merasa cukup, mereka merasa aman berada di kamp pengungsian yang berada di Kabupaten Sika, Pram.
Baik Pram, mungkin kita bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Andreas, salah satu pengungsi yang berada di Kabupaten Sika. Bapak, bagaimana keadaan berada di kamp pengungsian sendiri, Bapak? Di keadaan kami dari Kecamatan Lanjutan, kami ada bermasalah umum. Kami dari Kecamatan Lanjutan, Desa Naukote, yang kami ada berapa desa dikumpul di sini. Terjaminan dari Kabupaten Sika, kami bersyukur dan terima kasih. Kami butuh nyawa kami ini seperti apa, dan kami tidak butuh dengan makanan kami yang makan dan minum. Kami butuhnya cuma jiwa. Kalau sendiri bagaimana? Itu Boganatar ini 100%. Kami makan, minum, dan kesehatan. Kami bersyukur dan terima kasih dari Kabupaten Sika. Sudah berapa lama Bapak? Kami 1 minggu. Mulai hari Senin sampai saat hari Senin dan sampai ini hari Minggu. 7 hari. Apakah Bapak lagi ingin mau pulang ke desanya atau gimana? Dengan kondisi gunung yang begini. Kalau kondisi gunung yang seperti ini kami bukan mau tolak tidak, tapi tunggu dan aman yang terbaik kami bisa kembali. Bapak siap mau dipindahkan dari desa Bapak untuk mencari tempat yang baru, hunian yang baru, mau tidak? Itu mau, yang penting dengan masyarakat, semua masyarakat dari Kecamatan Bulanggitan dengan setuju sama, itu kami bersedia. Tapi bantuannya cukup ya Bapak? Ya, bantuan dari Kabupaten Sika cukup, lumayan. Harapan Bapak bagaimana untuk pemerintah? Maunya Bapak mereka untuk pemerintah bagaimana? Kalau kami maunya dari bersamaan dengan masyarakat, kita bersatu hati dengan atasan dari pemerintahan itu seperti apa. Kami masyarakat itu mendengari itu dari pemerintahan. Dia bilang oke 100%, kami jujur, kami masyarakat kami pun ikut dengan 100%. Sekarang sedang diadakan pengobatan ya Pak? Ya, sekarang ini cek obat-obatan, kesehatan anak-anak, ibu hamil yang punya susu jaminan yang 100%. Bapak, sekarang berarti di sini kebanyakan sakit apa Pak? Di sini asam-asam, batuk pilek, demam-demam, tapi untuk malaria tidak ada. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya Bapak Andreas. Baik Pram, tadi Bapak Andreas sudah menceritakan bagaimana kondisi dia berada di kamp pengungsian di Kabupaten Sika, di mana di Desa Boganatar sendiri, Pram. Ini adalah situasi terkini. Di Kabupaten Sika sendiri, Pram. Baik Pram, saat ini sedang terjadi hujan di Kabupaten Sika, di mana daerah yang berbatasan langsung dengan... Baik, rekan Joni, mungkin Anda jangan terlalu banyak bergerak karena ada gangguan sinyal. Tadi tampaknya tempat terputus rekan Joni. Rekan Joni, masih terhubung bersama kami? Baik, tampaknya terputus pemirsa. Baik, Pram, masih terhubung dengan saya, Pram. Baik, rekan Joni, terima kasih rekan Joni langsung dari Flores Timur NTT. Kami berharap warga yang mengungsi di sana mendapatkan bantuan yang cukup memadai untuk kedepannya agar erupsi tidak terjadi kembali. Terima kasih rekan Joni langsung dari Flores NTT. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, pasca bentrok warga, polisi dan sopir truk tanah 22 orang diamankan kepolisian. Masa tetap masih oke membubarkan masa ya. Masa tetap dibubarkan paksa tetap. Kerusuhan dan penghadangan kendaraan truk tambang pembangunan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kosambi 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat malam memanas. Meski dibubarkan, massa yang kebanyakan usia remaja tetap bertahan, bahkan melawan. Hingga akhirnya Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 22 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang diamankan adalah remaja, bahkan ada yang berstatus pelajar. Saat ini puluhan remaja tersebut masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian guna mengetahui motif mereka melakukan tindakan anarkis. Polisi juga membenarkan ada aksi penjarahan oleh oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini.
memang pada saat pengerusakan ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil baik itu tangki, aki maupun pintu ya pada saat kejadian tersebut. Dan kami sudah mengimbau kepada masyarakat khususnya sekitar, apabila mengamankan atau mengambil silahkan dikembalikan. Kita kedepankan kegiatan persuasif, dan apabila kegiatan persuasif kami tidak diindahkan ya kami akan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang mengambil barang milik orang lain khususnya di truk tersebut. Sementara itu mengenai kondisi korban yang tertabrak truk, polisi mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan korban telah meninggal. Saat ini korban dalam kondisi selamat meski mengalami luka di kaki kiri dan telah menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Masyarakat jangan terpancing isu karena awalnya itu untuk korban saudara Alika itu dikabarkan meninggal dunia, baik itu di media elektronik maupun media sosial. Tentunya itu berita yang tidak benar. Yang perlu saya luruskan bahwa korban Alika ini adalah luka di kaki kirinya, dan alhamdulillah pada pagi hari tadi jam 9 sudah dilakukan operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dan untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Polisi juga terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi pengadangan kapal takbot oleh sekelompok preman di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah viral di media sosial. Anak buah kapal dipaksa kelompok preman untuk menyerahkan BBM. Turun! Woi, turun! Woi, kau! Video amatir yang viral di media sosial ini menunjukkan aksi kelompok preman yang naik ke kapal tugboat penarik tongkang batu bara di Sungai Barito, Kecamatan Montalat, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Para pelaku memaksa ABK untuk menyerahkan BBM jenis solar dengan ancaman dibunuh jika tak menurut. ABK pun melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam dan balok kayu untuk mengusir para preman agar turun. 3 hari setelah kejadian pertama, kelompok preman yang sama berusaha menghadang kembali kapal untuk membalas dendam. Dan ketika berbalik melintas di wilayah itu kembali, betul saja kelompok tersebut sudah menunggu dan mencoba untuk menaiki kapal tersebut. Itu adalah video yang kedua, telah diamankan 7 orang pelaku dari kurang lebih jumlahnya 7-10 orang. Kita sedang mengembangkan pihak-pihak lain yang belum diamankan, yang terlibat ataupun disinyalir menjadi penggerak ataupun otak dalam kejadian ini. Saat ini polisi masih memburu 2 orang yang diduga menjadi otak pelaku kejahatan ini. Sementara para preman yang ditangkap akan segera diproses secara hukum. Dari Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada pagi tadi. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Upacara peringatan Hari Pahlawan dimulai pada pukul 7:49 waktu Indonesia bagian Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku inspektur upacara didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Rangkaian kegiatan meliputi upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, mengheningkan cipta, pembacaan doa untuk para pahlawan bangsa, serta tabur bunga di sejumlah pusara makam pahlawan. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintah. Berjalan dengan lancar. Sebenarnya ini kan setiap tahun diselenggarakan dan seperti biasanya ya, seluruh undangan juga sama dengan yang tahun lalu. Pada saat yang sama juga diselenggarakan upacara di berbagai daerah maupun di berbagai instansi.
tema yang kita ambil, teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Sebelumnya ada rangkaian yang sudah kita lewati, ada penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita, khususnya yang di SLTA. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga pahlawan, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Termasuk tentu Kemensos juga punya perhatian yang serius beberapa bencana di NTT maupun di Sukabumi. Ya, pemirsa, TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar upacara tabur bunga di Laut Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Upacara digelar di kapal perang milik TNI AL KRI Semarang 594 yang berlayar di perairan Jakarta. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024, Kemensos bersama TNI AL melaksanakan upacara tabur bunga di atas kapal perang milik Indonesia KRI Semarang 594. Upacara tabur bunga di Laut Jakarta ini dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku Inspektur Upacara. Upacara ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma, serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari berbagai lembaga. Dalam peringatan Hari Pahlawan 2024 kali ini, Kemensos mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Cipta kesinambungan pembangunan Ya, pemirsa, Pemprov Jawa Timur juga menggelar Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Renungan malam Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jatim dan diikuti oleh TNI, Polri, dan seluruh Forkopimda Jawa Timur. Renungan Hari Pahlawan digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur bertempat di Taman Makam Pahlawan, kawasan Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur. Upacara Renungan Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jarim Adi Karyono, Jatim sebagai Inspektur Upacara. Dalam upacara, PJ Gubernur Jatim memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pahlawan dan doa kepada para pahlawan yang telah berjasa pada bangsa dan juga negara. Yang para pahlawan tempuh adalah mesti kembali apa yang sudah diperbuat dari sisi pola pikir, konsep, kemudian perjuangan dari para pahlawan kita yang telah gugur, mempertahankan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia, bahwasanya mereka punya niat yang sangat mulia. Ya, pemirsa, Hari Pahlawan identik dengan kota Surabaya, di mana pada saat perjuangan kemerdekaan, warga Surabaya berani mengusir penjajahan. Tidak heran jika di kota Surabaya banyak gedung bersejarah peninggalan Belanda, salah satunya bunker peninggalan Belanda yang masih menjadi tempat tinggal anak-anak pejuang. Beginilah kondisi bunker peninggalan Belanda yang berada di Jalan Raja Wali, Surabaya. Bunker masih kokoh berdiri dan ditempati oleh anak-anak pejuang kemerdekaan. Salah satunya Endang, anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamin. Ia lahir dan besar di bunker peninggalan zaman Belanda yang menurutnya sudah ditempati ayahnya sejak tahun 51. Bunker ini dahulu sebagai gudang senjata dan tempat persembunyian. Gedungnya sangat kokoh, temboknya setebal 80 cm dan pintu dari besi baja. Bu, gimana Bu tinggal di dalam bunker Bu? Rasanya gimana Bu? Rasanya biasa aja, kayak rumah-rumah biasa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Ini genteng ini cuma pura-pura Bu ya? Iya, kamuflase. Bu, aslinya bunker cuman di model kayak rumah gitu ya. Jadi kalau dari jauh kayak rumah Bu ya? Iya, kayak rumah biasa. Sebenarnya keluarga pejuang ini sudah mendapat rumah dari Pemkot Surabaya. Namun rumah tidak memiliki surat yang jelas. Mereka hanya mendapat hak untuk menempati. Hal tersebut yang membuat Ibu Endang tidak bersedia pindah dari bunker.
Selain dihuni 5 kepala keluarga, bunker ini juga difungsikan sebagai kantor cacat veteran Jawa Timur. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto disambut sejumlah mahasiswa Indonesia saat tiba di Beijing, Cina. Prabowo berkunjung ke Cina untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Indonesia, Perdana Menteri dan juga Presiden Cina. Oke. Di Beijing, Pak. Ini lihat sini semuanya. Pak Prabowo di Beijing. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, Cina pada Jumat malam untuk mengawali rangkaian kunjungannya ke sejumlah negara. Kedatangan Prabowo disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri tirai bambu. Lawatan Prabowo di Cina dimulai dengan bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, di Great Hall of the People, Beijing. Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Cina yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Cina atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di tempat yang sama. Prabowo menyebut sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan asal Cina dan Indonesia akan segera ditandatangani dengan nilai investasi mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. I think this shows the great friendship and the great respect that the People's Republic of China holds towards Indonesia. And I would like to emphasize once again that we consider China to be a very important friend and important partner, not only for now but for the future. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Selain Zhao Leji dan Li Qiang, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di hari yang sama. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, setelah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional dan Perdana Menteri Cina, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen di Cina. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Thank you. Vice Minister Foreign Affairs. Presiden Prabowo Subianto mendatangi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen di Cina pada Sabtu sore. Thank you. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga atau flower tribute sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Proses ini berlangsung usai Prabowo bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, dan Perdana Menteri Cina, Li Qiang, di Great Hall of the People, Beijing. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto didampingi Dubes RI untuk Cina, Jauhari Uratmangun, dan sejumlah pejabat negara. Prabowo disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina, Sun Weidong. Peletakan karangan bunga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Cina. Flower tribute ini adalah prosesi yang sering dilakukan oleh kepala negara yang sedang berkunjung ke negeri tirai bambu. Tim iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke wilayah Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Ridwan Kamil menerima masukan warga terkait penghasilan nelayan yang minim hingga bantuan yang tak tepat sasaran. Dengan menggunakan kapal tradisional, calon gubernur Ridwan Kamil bersama istri Atalia Praratia tiba di pelabuhan Pulau Untung Jawa. Setibanya di lokasi, Ridwan Kamil langsung disambut antusias warga dengan marawis. Dalam agenda pertama, Ridwan Kamil mempersilahkan warga untuk menyampaikan aspirasi karena menurut RK, masyarakat juga ikut serta dalam membangun Jakarta. Salah satu warga menyampaikan aspirasinya terkait kesulitan yang dialami nelayan dan berharap pemerintah dapat membantu nelayan serta bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, belusukan di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok. Bersama aktor kawakan Roy Martin, Pramono menyapa warga dan sejumlah pedagang sekaligus menyerap aspirasi mereka. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, didampingi aktor kawakan Roy Martin, turun menyapa warga di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Kedatangan Pram disambut antusias oleh sejumlah pedagang dan warga sekitar. Pram dan Roy juga menyempatkan diri mampir ke sejumlah toko-toko legendaris seperti toko kopi Estaki hingga tempat pangkas rambut kotang yang pernah dikunjungi oleh sejumlah toko seperti Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Beberapa kali berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Petak 9, Pram mengaku mendapatkan pesan untuk memperbaiki sejumlah sarana pasar. Jadi tadi saya menanyakan di pasar dan beberapa toko, rata-rata omsetnya sebenarnya masih stabil. Karena apalagi sekarang ini kan banyak turis yang sedang berkunjung ke tempat ini. Banyak sekali mereka, dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah, diperbaiki dan sebagainya. Pramono mengaku dari belusukannya kali ini banyak menemui hal yang sebelumnya belum pernah ia lihat, yaitu kentalnya budaya Tiongkok di wilayah Petak 9 yang merupakan sebuah kekayaan kota Jakarta yang harus dilestarikan. Dari Jakarta, Amri Narida, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana berkampanye dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kunwardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya, kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Kecewa karena susu sapi tidak laku dijual akibat adanya pembatasan kuota di industri pengolahan susu. Ratusan peternak di Boyolali, Jawa Tengah gelar aksi mandi susu dan membuang 50 ton susu sapi ke tempat sampah. Puluhan kendaraan bermuatan susu sapi segar milik ratusan peternak susu sapi segar di Boyolali, Jawa Tengah menggelar demo. Selain spanduk, peserta mandi menggiru badan mereka dengan susu, bahkan peserta lain ada yang masuk langsung ke dalam tabung susu. Susu sapi juga dibagikan secara gratis kepada warga dan pengguna jalan yang melintas di area monumen susu tumpah. Aksi sebagai bentuk kekecewaan adanya pembatasan kuota serapan susu dari pihak industri sejak September lalu yang merugikan peternak. Untuk dari protes, kami mewakili para peternak yang jumlahnya puluhan ribu yang ada di wilayah Boyolali yang saat ini memang sedang menjerit karena kondisi perindustrian susu di Indonesia sedang membatasi jumlah kuota masuk susu dari produk lokal kita. Artinya akhirnya berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di UD maupun koperasi yang saat ini tidak terserap oleh pabrik. Aksi bagi-bagi susu sapi segar gratis juga digelar di kawasan Taman Simpang 5, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan wadah seadanya, warga antusias datang ke lokasi pembagian 1.000 liter susu sapi segar. Pembagian susu dilakukan karena stok susu sapi dari peternak melimpah. Namun, sudah 3 hari terakhir susu dari peternak tidak laku dijual karena kuota industri pengolahan susu telah penuh.
sudah 3 hari ini. 3 hari ini Pak, sudah 3 hari ini sudah tidak ada serapan sama sekali. Penuh, semuanya penuh sekali. Alasannya apa dari pihak? Karena kuota, jadi tidak ada tempat untuk nampungnya. Karena volume susu yang masuk lebih besar daripada susu yang keluar. Itu yang dari pabrik, alasannya seperti itu. Mas, ini rencananya bakal berapa hari? Kalau di sini, kalau besok masih kita bagi-bagikan. Kalau hari Minggu belum tahu, soalnya kita misalnya nanti sudah ada serapan ya sudah stop. Misal enggak ya nanti Minggu tetap kita laksanakan lagi. Ini susu dari Tani Makmur, bos, dibuang. Susunya rusak, bos. Sebelumnya viral di media sosial, aksi buang susu sapi yang dilakukan peternak sapi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah truk tangki membuang ribuan liter susu segar ke lahan kosong dan sungai. Para peternak kecewa karena hasil jerih payah tidak termanfaatkan. Diduga pembatasan kuota karena faktor impor susu yang tidak ada batasan. Karena selama ini produksi susu lokal Indonesia baru bisa mencukupi 20% kebutuhan susu secara nasional, sedangkan 80% masih impor. Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di Kota Bogor menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Pohon tumbang tersebut menimpa warung, rumah, hingga mobil. Pohon nih. Yang tadi tempat nih. Seorang warga yang sedang berteduh terluka akibat pohon tumbang. Korban dibantu warga setempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pohon tumbang juga menimpa mobil warga yang terparkir. Sementara itu petugas gabungan langsung memotong pohon yang menimpa rumah warga serta kendaraan. Pohon tumbang yang terjadi di sejumlah titik di Kota Bogor ini terjadi akibat intensitas hujan tinggi disertai angin kencang. Belum diketahui pasti kerugian akibat peristiwa ini. Bahwa hujan disertai angin itu terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hujan disertai angin ini berdampak kepada 2 kecamatan. Yang pertama yang terbanyak beberapa titik itu terjadi di Bogor Selatan. Hari ini saya berada dengan Pak Sekcam, dengan Pak Lurah Tangamekar. Ini berada di Kelurahan Tangamekar dan beberapa tim sedang melakukan asesmen dan evakuasi di beberapa titik di Kecamatan Selatan. Salah satunya adalah di Warung Bandrek, Bondongan, ini sudah ditangani. Terus juga di sebagian di bagian wilayah Kecamatan Utara di Jalan R3 sudah juga selesai kita tangani. Begitu. Ada korban jiwa maupun luka? Informasi yang kami terima dari aparat wilayah, kebetulan di wilayah Bondongan, letaknya di Warung Bandrek. Jadi memang pohon tumbang itu menimpa warung baksonya milik Pak Iqmal ya. Luka ringan dan sudah kita tangani beserta aparat wilayah ke rumah sakit Melania. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di Depok, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Pohon yang berukuran besar tersebut menutup Jalan Raya Bogor dari arah Jakarta dan sebaliknya. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore membuat sejumlah pohon tumbang. Salah satunya di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Petugas gabungan mengevakuasi pohon besar yang menutup kedua arah Jalan Raya Bogor Cimanggis. Baik dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya. Salah seorang warga Depok, Suparman, mengatakan selain menutup kedua arah Jalan Raya Bogor, pohon tumbang ini pun sempat menimpa pengendara motor yang melintas dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketiban. Terus berapa orang? 1 orang. Kondisinya gimana, Pak? Ya nggak bisa apa-apa. Dibawa kemana, Pak? Kayaknya sentra medika mana ya tadi? Ambulan. Pakai ambulan ke rumah sakit. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta melakukan pemadaman listrik di sejumlah tempat selama 1 jam. Pemadaman tersebut berlangsung mulai pukul 20.30 hingga pukul 21:30 waktu Indonesia Barat.
Pemadaman listrik di sejumlah titik di Jakarta selama 60 menit merupakan program Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai bentuk kontribusi pengurangan emisi karbon. Pemadaman listrik yang dimulai pukul 20:30 ini dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, hotel, hingga apartemen di Jakarta. Namun pemadaman tidak berlaku di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pemirsa, PT MNC Life Assurance resmi menjalin kerjasama dengan klinik kecantikan Insta Beauty Center yang dikenal sebagai Best Face Contouring Clinic in Town. Melalui kolaborasi ini, seluruh pasien klinik Insta Beauty Center mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari MNC Life yang akan memberikan rasa aman dan juga nyaman selama menjalani perawatan kecantikan. Sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di tanah air, PT MNC Life Assurance resmi bekerjasama dengan Insta Beauty Center, sebuah klinik kecantikan yang memiliki spesialisasi perawatan wajah dan tubuh. Kolaborasi unit usaha di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini menjadi bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan terbaik kepada nasabah, khususnya yang peduli akan kesehatan dan kecantikan. Para calon pasien, wanita-wanita yang ingin cantik, tidak takut lagi, tidak ragu lagi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya untuk datang ke klinik Insta Beauty yang tersebar di berbagai tempat, dan perjalanan cantik kalian sudah dilindungi oleh MNC Life. Klinik Insta Beauty Center mengambil langkah penting dalam meningkatkan pelayanannya terhadap para pasien dengan menempatkan keamanan dan kenyamanan sebagai prioritas melalui asuransi kecelakaan diri dari MNC Life. Klinik kecantikan yang telah berdiri sejak 2015 dan tersebar di 5 cabang di Jakarta dan Serpong ini didukung oleh tenaga ahli yang tersertifikasi yang memberikan layanan filler, botox, serta treat life. Insta Beauty Center ini merupakan klinik pertama di mana spesialisasi kita adalah face contouring. Kita memberikan pelayanan untuk memaksimalkan potensi pada wajah pasien maupun juga bodi pasien. Perlindungan dari MNC Life ini mencakup resiko kecelakaan yang berlaku secara otomatis bagi seluruh pasien Insta Beauty Center selama menjalani perawatan tanpa adanya biaya tambahan. Dengan adanya kerjasama ini, tentunya juga dengan harapan dapat memberikan nilai tambah berupa manifestasi diri untuk dapat menikmati pengalaman dalam layanan kecantikan dengan bebas kekhawatiran. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang wanita paruh baya mengaku dihipnotis oleh 3 orang pelaku dengan modus berbelanja. Para pelaku berhasil menukar emas korban dengan emas palsu dan amplop berisi uang mainan. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup iNews siang hari ini. Tayangan atau cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aulia Onadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Peristiwa ini bermula ketika 3 pelaku mendatangi toko korban di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Pelaku berpura-pura membeli beras dan air mineral di toko, kemudian memberikan amplop yang disebut berisi uang sebesar 1 juta rupiah, yang ternyata uang tersebut uang mainan. Setelah memberikan amplop, ketiga pelaku membawa korban masuk ke dalam mobil pelaku dan mengajaknya berkeliling. Di dalam mobil, pelaku diduga melancarkan aksinya terhadap korban dalam kondisi tidak sadar. Emas milik korban ditukar oleh pelaku dengan emas palsu. Setelah menjalankan aksinya, ketiga pelaku menurunkan korban di lapangan Cipta Karya, Kalianda. Seorang saksi mata mengatakan korban kelihatan linglung dan kebingungan, lalu mengantarkan korban ke rumahnya. Akibat kejadian ini, korban bernama Sukeni, 68 tahun, warga Kelurahan Waiurang, Kalianda, melaporkan ke polisi dan mengalami kerugian, yaitu kehilangan emas seberat 115 gram dengan nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain kerugian material, korban juga mengalami trauma akibat peristiwa tersebut. Yang saya ingetin, dia pakainya gelang imitasi itu, nanya-nanya ngobrol so akrab. Terus pergi dia, tapi pas dia aku aja sendirian. Nah balik lagi kira-kira setengah jam,
mobilnya parkirnya depan toko roti Roman, ada satu beli beras 10 kilo, ini setengah. Alasannya saya suruh ngambil uang ke mobil itu, karena dia nggak bawa uang, uangnya dibawa bosnya katanya. Nah, saya dikasih amplop, katanya ini uang untuk ibu 1 juta. Mau saya buka itu nggak boleh. Jangan, nanti lagi bukanya kalau udah sampai rumah katanya. Udah, saya sampai Raden Intan itu saya curiga. Bang, saya udah turun sini aja, kata saya. Mau dibawa kemana saya bilang, pintunya nggak bisa dibuka. Nah, udah sampai Capil itu, kantor camat itu, buka dulu yang di tangan ibu itu, baru bisa dibuka pintunya. Jangan takut, nggak saya ambil enggak, katanya. Saya buka, terus dia ngasih tisu, saya bungkus tisu, saya masukin dompet itu, jangan dimasukin dulu bu, katanya. Nggak bisa dibuka nanti pintunya. Diambil sama dia kayaknya itu, tapi saya nggak merhatiin kok dikasihin lagi, tapi yang imitasi yang dipakai orang beli aqua 2 botol tadi. Yang ibu rasain itu apa? Apa lupa atau kayak mana? Ya nurut aja, terus dalam hati saya kalau ngelawan pasti saya disakitin. Menanggapi kejadian ini, pihak Polsek Kalianda langsung bergerak memburu pelaku dan melakukan penyelidikan, serta olah TKP untuk mencari bukti CCTV dan informasi lebih lanjut. Dugaan sementara para pelaku menggunakan teknik hipnotis agar korban tak menyadari aksi penipuan yang dilancarkan. Langsung turun ke TKP, melakukan pengecekan TKP, mencari saksi-saksi. Siapa tahu ada saksi yang melihat langsung, mengetahui langsung ciri-ciri atau identitas dari para terduga pelaku. Kami tadi juga menyisiri, siapa tahu di seputaran TKP ini ada titik-titik yang terpasang CCTV, tujuannya untuk melihat record dari CCTV untuk mempersempit ke arah identitas